Pembuka jadi kaya wong renovasi kuwi ya toh. Dan itu terjadi berturut-turut tiga tahun ini, dari 2006, 2013, 2022 itu angka urutan terhitung dari abad 21. Abad 21 kan tahun 2001 ya kan, kan ngono. Karena dikarenakan di tahun 2013 itu kan angka ganjil ya, terus jadi kan angka genap 24, 2022 kan genap itu kan ngono, dampaknya lebih besar kan gitu. Nah ini bukan kok menakut-nakuti, enggak, tapi digo motivasi, buat motivasi agar kita bisa membangun tingkat kewaspadaan, entah itu akan terjadi atau tidak, karena orang Jawa itu ilmu titen gitu. Mengingat sesuatu yang pernah terulang. Lu angka itu berpengaruh loh, ya toh. Oh saiki arep pernikahan wek ngitung angka, ya toh, ya toh. Angka itu sangat sepele, tapi itu pengaruh tentang kehidupan. Makanya kan saya mempelajari angka ini ya, saya belajar dari penemuan saya sendiri. Itu ya namanya mitologi numerik, angka tunggal. Jadi angka apapun di jumlah ya pokoknya 1 sampai 9. Misalnya ya 22 ya 4, 23 ya 5, 27 ya 9 gitu. 37 10 dihitung 1. Makanya kan 1 2 3 4 5 6, 1 tambah 2 tambah 3 itu dijumlah, itu jumlahnya 45. Hasilnya sama. Jangan kalau nggak percaya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali hasilnya lah songo sampai 9. 1 tambah 2 tambah 3 pokoknya sampai 9 hasilnya songo. Itu mitologi numerik angka tunggal. Ya itu memang aku menemukan ini sendiri. Makanya ini dinamakan ilmu logika matematika statistik kan, yang dihubungkan dengan mitologi atau filosofi kehidupan. Alur kehidupan ini terproses karena apa? Kehidupan ini tercipta karena ada putaran, ya kan? Dengan putaran ini akhirnya menghasilkan waktu. Nah, waktu-waktu ini akan menghasilkan angka, ya toh? Makanya segala kehidupan ini tidak lepas dari angka, ya toh? Nah, ini angka nyatanya di enek tanggalan, ya toh? Ya toh? Senin teko Setu, Senin teko Setu, Senin teko Setu, ya toh? Angka itu penting, kadang diabaikan. Loh, kita belajar dari angka itu sangat manfaat banget loh. Itu ilmu titan. Gitu. Pemenang tak digugulit jam sekian. Gulet togel kan. Loh itu kan rumusan kan. Teka-teki, karena apa? Otak manusia itu bisa dirumuskan juga pakai angka. Loh, angka itu fleksibel sebenarnya. Cuman kadang orang kan butuh penelitian juga untuk itu. Makanya diperlukan logika matematika, mitologi. Kalau beberapa narasumber spiritualnya kita lihat di media sosial kan banyak yang menerka-nerka waktu kapan terjadinya tsunami raksasa gitu. Kalau Mas Tinus memperkirakan kapan itu? Kita nggak usah memperkirakan kapan itu terjadi, karena apa? Berpikirannya apa? Itu yang terjadi biar terjadi. Kita hanya bisa memaklumi. Yang kita perlukan adalah bicaranya ke selamat. Udah tahu ya, kita. Nah, 2023 kan ada bencana hebat itu. Bu siapa? Bu Ningsih Tinampi ya. Kalau dari perspektif pandang Mas Tinus secara kacamata batin gitu ya, itu kira-kira akan terjadi bencana apa sih Mas? Ya itu tadi kan angka 2023 itu kan diawali 223 itu jumlah 7 dan 1 Januari kan 11 berarti di jumlah 9 itu sebagai kunci pembuka, yaitu kan angka 9 itu adalah angka penutup sekaligus untuk membuka lembaran baru lagi.
otomatis kan untuk membuka lembaran baru kan ya kayak orang bangun rumah aja, dileburkan dulu baru direnovasi kan. Ya sama aja kehidupan itu seperti itu di alam ini. Nah, nanti bisa terhitung, nanti bisa kan hitungan Cina itu juga kuat ya. Jadi masuk ke sio kelinci air, ya kan. Nah, kelinci itu kalau di ini secara biasanya orang kan menyambungkan ke karakter manusia, tapi ini saya masukkan kepada karakter alam. Itu alam itu akan melakukan keseimbangan, dan keseimbangan itu menggunakan air. Yaitu bisa disimpulkan sendiri, air yang bisa memurnikan atau pergerakan alam itu melalui elemen air. Intinya seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ini. Seorang ustadz mengatakan, ya, Buya Razi kalau nggak salah ya, masifnya bencana yang terjadi ini, banyaknya bencana yang terjadi ini tanda bahwa Al-Mahdi akan segera dibaiat ya. Gimana itu menanggapi hal itu, Mas? Nah, itu memang untuk pengawalan segala sesuatu yang sifatnya itu kan bagian dari pengejawatan dari sifat Gusti yang dilambangkan adalah Awatara Wisnu. Makanya kan setiap akhir zaman itu selalu diejawantahkan yaitu manifestasi dari Wisnu. Ya Wisnu itu memang kayak zaman dulu yang adanya air yaitu turunnya dewa ikan jelmaan dari dewa Wisnu, ya kan? Terus dewa yang berwujud kura-kura, memang zaman dulu itu ya bagaikan jenis yang sifatnya hewan-hewan reptilia. Itu simbolis, itu pengejawantahan dari sifat Wisnu. Terus dewa yang berbentuk babi, ya itu di masa-masa itu banyak hewan-hewan yang sifatnya mamalia, kan gitu. Kan setiap adanya zaman itu kan ada dominasi atau yang mendominasi, misalkan di zaman sekarang yang mendominasi kan manusia kan gitu. Terus zaman Awatara Singa itu kan juga gitu, dia bagian dari penjelmaan Wisnu yang berbentuk manusia berupa singa. Itu simbolis juga karena di zaman dahulu itu ada manusia yang wajahnya setengah manusia, ada manusia yang wajahnya setengah hewan. Nah itu suatu penggambaran sampai ke sini, yaitu perlambangannya adalah setiap ada perubahan alam itu selalu digambarkan adanya pengejawantahan dari manifestasi Wisnu, karena sifat Wisnu itu adalah sifat pemelihara. Makanya adanya dewa pencipta adalah dewa Brahma, dewa pemelihara adalah dewa Wisnu, dewa pelebur adalah Siwa. Makanya setiap ada peleburan akan berkaitan dengan Siwa, yaitu yang namanya Mahma. Itu Suloka sebenarnya. Unsur penciptaan api, makanya kehidupan itu segala semuanya tercipta dari api, ya kan? Kita bikin kendaraan kan dilebur dulu dengan api, ya kan? Akhirnya berbentuk rangka-rangka motor, kan gitu. Ya sama aja. Karena apa? Api itu sifatnya pembentukan untuk pematangan menjadi suatu kehidupan. Itu sifatnya api, maka disebutnya dalam orang leluhur kita menyebutnya adalah Brahma, dewa Brahma. Terus bagi yang memelihara itu adalah dewa Wisnu. Nah, Wisnu itu simbol manifestasi dari atmosfer. Karena apa? Kehidupan ini yang menyelimuti bumi ini kalau tidak ada atmosfer juga tidak ada kehidupan, karena atmosfer itu adalah sifatnya pemeliharaan bumi ini. Makanya di dalam India itu kan ada sifat apa namanya, Wisnu pakai kulitnya warnanya biru, itu kan simbol langit. Kalau di dalam pewayangan Wisnu simbolnya kulitnya hitam, karena apa? Ketika langit di malam hari warnanya hitam, ya kan? Kalau di siang hari warnanya biru, itu simbol Wisnu. Makanya kan Bathara Sri Krishna atau Wisnu itu kalau di pewayangan badannya hitam. Karena apa? Ketika malam hari langit itu warnanya hitam, atmosfer itu kelihatan hitam. Tapi ketika siang hari digambarkan di India simbolnya warnanya kulit biru.
Nah itu kan simbol langit. Langit itu kan atmosfer itu. Nah, yang memelihara bumi ini ya atmosfer itu. Tanpa ada atmosfer ya nggak ada kehidupan. Semua akan hancur. Makanya ketika atmosfer itu mengalami kelemahan, yang namanya O3, lapisan ozon itu ketika mengalami kelemahan, makanya pemeliharaan itu akan semakin tipis, maka akan berdampak ke kehidupan yang ada di permukaan bumi, dan itu akan mengefek getaran yang ada di siwa yang namanya magma. Lah itu magma, siwa itu manifestasi dari dewanya magma. Makanya magma itu sifatnya melebur. Ketika dileburkan, maka datanglah seorang Wisnu. Makanya itu ya namanya Trisula, Trimurti. Satu sifat Tuhan dibagi menjadi tiga karakter Tuhan yang terwujud dalam sifat Tuhan yang terwujud dalam tiga karakter, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Awal kehidupan kita diciptakan dengan api, pembentukan dan pematangan kehidupan, akhirnya terbentuk kehidupan. Setelah terjadi kehidupan, perlunya pemeliharaan yang namanya Wisnu. Ketika hingga mencapai tingkat akhir, maka yang melakukan peleburan adalah Dewa Siwa, yaitu melalui magma. Maka getaran bumi ini selalu dipengaruhi karena getaran magma yang menekan ke permukaan bumi, maka berakibat semua yang kehidupan yang di atas permukaan bumi. Makanya ini konsep yang namanya Trimurti, sifat Tuhan yang terbagi tiga karakter, itu saling melengkapi. Makanya setiap adanya akhir zaman itu selalu dari zaman ke zaman itu sudah dihadirkan yang namanya Awatara Wisnu, pengejawantahan dari manifestasi Wisnu itu sendiri, diambil secara sifatnya, genetikanya, dari mempunyai kesamaan sifat atau manifestasi dari penjelmaan sifat Wisnu itu sendiri yang sifatnya memelihara, kan gitu. Itu pasti ada, kan gitu. Nah, itu sebagai sifat pemeliharaan agar bumi ini akan terpelihara kembali. Makanya dibilang wahyu itu ada tiga di dalam pewayangan itu ada wahyu telung perangan, tiga wahyu. Wahyu kasatrian, wahyu katentreman, wahyu pulung ratu. Itu satu kesatuan juga. Nah, wahyu kasatriannya mau satria pilih-pilih ya kan. Wahyu katentreman itu yang memegang dua, Semar sama Sri Bathara Kresna, kan gitu kan. Krishna dengan Semar. Semar sifatnya kawula, Kresna itu sifatnya ratu. Tapi ini saling sama-sama.